Baik, kita lanjutkan pembahasan kita untuk algoritma greedy. Kita akan masuk ke Huffman coding atau pengkodean Huffman. Huffman adalah nama orang. Sebelum kita bahas apa itu Huffman coding, jadi ini sebenarnya tercipta dari adanya kasus sebagai berikut. Misal kita ada kebutuhan untuk mengkodekan kita harus mengkodekan suatu teks berisi kumpulan karakter. Seperti apa pengkodean yang diinginkan? Itu dengan cara memberikan sequence of bit jadi suatu rangkaian bit pada tiap karakternya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini secara umum terdapat dua cara, yaitu pengkodean dengan panjang bit yang tetap atau yang dikenal dengan fixed length encoding, atau panjang bitnya bervariasi coding atau variable length encoding. Jadi misal untuk fixed length encoding ini kita memberikan panjang bit sebanyak 3 untuk tiap karakter. Maka kalau kita punya 10 karakter, maka panjang bit yang dibutuhkan adalah 3 kali 10. Saya tuliskan dulu. Jadi pada fixed length encoding tiap karakter diberikan string bit dengan panjang yang sama. Sedangkan pada variable encoding seperti saya sampaikan tadi bahwa tiap karakter akan diberikan panjang bit yang berbeda. Apapun cara yang dipilih, idenya adalah total string bit yang lebih pendek pada dasarnya yang diinginkan. Jadi kenapa kalau string bitnya terlalu panjang akan berpengaruh pada memori yang digunakan. Jadi sebuah catatan penting di sini bahwa string bit yang lebih pendek itulah yang kita inginkan. Lalu Huffman memiliki ide, ada sebuah ide, kalau begitu bagaimana kalau dalam rangka mencapai ini string bit yang lebih pendek lebih diinginkan, kalau seperti itu kita bisa memberikan kode yang lebih pendek diberikan untuk karakter yang lebih sering muncul. Nah, ini yang kemudian diimplementasikan oleh Huffman, sehingga mendasari munculnya yang disebut sebagai Huffman code.
Ini seperti ini. Huffman code ini dia dibangun dari Huffman tree. Jadi si Huffman ini bikin pohon. Nah dari situ kemudian dia bisa membuat pengkodaan Huffman tree. Nah algoritmanya sebagai berikut. Cuma dua tahap, 1 dan 2. Seperti apa cara membangun Huffman tree? Nah, inilah yang penting karena nanti dari Huffman tree ini kita bisa menurunkan kode Huffman tree. Diawali dengan kita melakukan inisialisasi, itu kita membuat pohon, n pohon, satu simpul. Nah, kemudian dan beri label tiap karakter. Cantumkan frekuensi, tiap karakter pada akar. Cantumkan frekuensi tiap karakter pada akar untuk menandakan bobot pohon sebagai penanda bobot. Lalu ulang operasi tersebut. Ulang operasi berikut sampai terbentuk pohon tunggal. Operasi apa yang diulang? Yaitu sebagai berikut. Gabung dua pohon dengan bobot terkecil. Kemudian buat gabungan pohon tadi itu sebagai sub pohon kiri dan kanan dari pohon baru yang terbentuk. Nah, lakukan itu terus menerus sampai terbentuk satu pohon. Contoh ya, saya buat ilustrasinya. Contoh, saya punya karakter, misal dari karakter yang saya punya, rangkaian karakter, saya punya karakter A, B, C, D. Misal saya punya saya punya suatu teks sedemikian sehingga karakter yang ada di teks itu adalah A, B, C, D, dan underscore. Kemudian saya hitung frekuensinya dan saya hitung probability dari setiap karakter yang ada pada teks yang saya miliki itu sebagai berikut ini: 0,35, B 0,1, C 0,2, D 0,2, dan underscore 0,15. Lalu bagaimana cara membangun Huffman tree dari karakter ini? Nantinya akan didapatkan dari suatu Huffman tree yang kita buat, kita akan mendapatkan code word istilahnya sebagai berikut, bahwa A itu kodenya adalah 11, B itu 100. Nanti ya untuk membangun Huffman tree-nya saya akan jelaskan setelah ini. Ini untuk menunjukkan gambaran seberapa efisien dari Huffman code ini. B dikodekan dengan 100, C dikodekan dengan 00, D dikodekan dengan 01, underscore dikodekan dengan 101. Lihat, frekuensi kemunculan karakter A adalah paling tinggi sehingga probabilitasnya dia paling tinggi, seperti ini. Ide dari pengkodaan ini adalah kode yang lebih pendek diberikan pada karakter yang lebih sering muncul. A lebih sering muncul, maka dia mendapatkan kode yang lebih pendek. Kemudian kode yang panjang diberikan pada karakter yang jarang muncul, seperti itu. Kalau kita perhatikan jumlah bit per karakter
tidak selalu 3. Di sini yang disebut sebagai variable length encoding. A dikodekan dengan 2 karakter, D dikodekan dengan 2 karakter, B dan underscore dikodekan dengan 3 karakter. Ini lebih hemat jika dibandingkan dengan kelima karakter ini kita kodekan masing-masing dengan 3 bit. Seperti itu. Baik, lalu bagaimana caranya membuat pohon Huffman untuk mendapatkan chord seperti yang tadi kita buat ya. Saya tuliskan ulang. Karakter yang saya punya adalah A, B, C, D dan underscore. Probability-nya adalah 0,35, 0,1, 0,2, 0,2, 0,15. Sesuai dengan algoritma untuk membuat Huffman tree, pertama yang perlu kita perhatikan bahwa inisialisasi n pohon satu simpul, kemudian beri label tiap karakter, kemudian kita gabungkan di sini, gabung 2 pohon dengan bobot terkecil, demikian seterusnya sampai tersisa hanya 1 pohon tunggal. Nah, kita coba eksekusi ya Huffman tree. Berarti saya akan buat 5 pohon dari 5 karakter yang ada. Saya urutkan berdasar probabilitas dari yang paling kecil ke yang paling besar. Paling kecil adalah karakter B 0,1, kemudian berikutnya adalah 0,15, itu ada karakter underscore. Berikutnya adalah C, D, dan A. Ini adalah langkah pertama dari membuat Huffman tree dari algoritma yang diberikan oleh Huffman. Kemudian langkah kedua adalah gabung pohon yang memiliki 2 frekuensi atau bobot yang paling kecil. Di sini kita akan gabungkan B dan underscore. Ketika digabungkan akan menjadi 0,25. Ini kan jadi 0,25. Kemudian kita susun lagi urutan dari sub pohon ini. Maka 0,2 di sini itu adalah C, 0,2 di sini adalah D, di sini 0,25. Apa tadi? Gabungan dari B dan underscore. Dan saya punya di sini A. Tetap ya perhatikan urutan dari frekuensi atau probability ini. Berikutnya kita lakukan lagi penggabungan 2 subpohon yang memiliki bobot rendah. Dalam hal ini kita gabungkan 0,2 dengan 0,2 karena dia paling rendah. Bobot gabungannya adalah di sini 0,4. Kita susun ulang lagi sehingga saya akan punya 0,25 di sini, kemudian saya punya 0,35 di sini itu A, dan saya akan punya 0,4 di sini. Tadi 0,25 ini adalah gabungan dari 0,1 dan 0,15 yaitu karakter B dan underscore, ini karakter A. 0,4 ini gabungan dari 0,2 dan 0,2 yaitu karakter C dan D. Kemudian kita gabungkan lagi berikutnya 0,25 digabung dengan 0,35 jadi berapa? 0,6. Kita susun ulang, maka 0,4 akan di sini, 0,6 di sini. Gabungnya ini 0,4 tadi adalah C dan D. 0,2 0,6 gabungan dari ini. Sini 0,35 adalah A. Di sini 0,25 adalah apa tadi? B dan
underscore. Kemudian kita gabung lagi terakhir untuk membentuk pohon tunggal, yaitu 1,0. Nggak cukup kayaknya. Nah kesini ya, 1,0 dia gabungan dari 0,4 dan 0,6. 0,4 gabungan dari ada 2, 0,2 dan 0,2. Di sini karakter C dan D. 0,6 gabungan dari mana? 0,25 dan 0,35. 0,35 karakternya adalah A. Di sini karakternya adalah ya B dan underscore 0,1 dan 0,15. Ini adalah pohon tunggal yang kita dapatkan dari rangkaian karakter ABC dan underscore. Lalu bagaimana cara memberikan kodenya? Kode diberikan 0 dan 1. Kita mulai dari daun. Yang pohon sebelah kiri kita berikan kode 0, pohon sebelah kanan kita berikan kode 1, dan seterusnya ya. 0, 1, 0, 1. Contoh menggunakannya seperti apa? Contoh, kalau ada karakter D, A, D, maka dia akan dikodekan dengan D. Mana D? Sini 0, 1. Kita mulai dari akar D di sini. Maka dia akan mendapatkan kode 0, 1. Kemudian A di sini dia akan mendapatkan kode 1, 1. Kan kemudian D akan mendapatkan kode 0, 1. Contoh yang berikutnya. Jika ada rangkaian bit seperti ini, 100, 110, 1101, 1. Kira-kira karakter apa yang ada di situ? Coba kita lihat ya. 100 itu adalah B. 100 adalah B. 11 ini B, ini A. Kemudian 0, 11 nggak ada, berarti kemungkinan yang ada adalah 01. Itu adalah D. Kemudian 1, 0, 1 adalah underscore. Dan 01 adalah D. Kode yang kita miliki adalah seperti ini. Bisa dilihat ya. Kira-kira kalau kita ingin menghitung jumlah bit per karakter, kalau kita berapa sih sebenarnya jumlah bit yang dibutuhkan untuk per karakter? Kalau di sini kan bukan 3 ya, karena ada yang 2, ada yang 3. Kita ingin menghitung jumlah bit per karakter rata-rata berapa? Gimana cara ngitungnya? Pada kode tersebut, pada kode ini ya, kita akan dapatkan 2 kali 0,35 untuk A ditambah 2 karena A ini cuma dikodekan dengan 2, A 1, 1. Kemudian 3 kali 0,1 B dikodekan dengan 3 bit ditambah 2 kali 0,2 yaitu karakter D, dan kita punya 2, D-nya ada 2 di situ, ditambah karakter underscore, kita butuh 3 bit, 3 kali 0,15. Ini kira-kira hasilnya adalah 2,25. Kalau kita bandingkan, jadi ini adalah bit per karakter. Artinya apa? Tiap karakter rata-rata membutuhkan 2,25 bit. Nah, coba kita bandingkan dengan
jika kita menggunakan fixed length encoding, kita membutuhkan 3 bit per karakter. Lihat, kalau kita pakai fixed length, kita membutuhkan 3 bit per karakter. Bandingkan dengan kalau kita hanya menggunakan Huffman code yang dia merupakan variable length encoding, di mana kita membutuhkan hanya 2,25 bit per karakter. Maka kita bisa mendapatkan kira-kira rasio kompresi penggunaan pengkodean dengan Huffman adalah 3 kurang 2,25 dibagi 3 kali 100%, maka kita akan mendapatkan sekitar 25% penghematan memori untuk setiap bit yang dikodekan. Begitu. So, jadi seperti inilah penggunaan greedy pada pengkodean dengan Huffman code. Strategi greedy-nya adalah kayak ini tadi ya, berikan kode yang lebih pendek untuk karakter yang lebih sering muncul. Jadi kalau karakter yang jarang muncul, kodenya panjang nggak apa-apa, tapi untuk yang sering muncul, berikan kode yang lebih pendek. Seperti itu. Jadi penjelasan tentang Huffman coding ini menutup pembahasan kita tentang algoritma greedy. Jadi rangkaian video yang terkait algoritma greedy ini saya coba ulang. Kita punya di video pertama Anda akan melihat prinsip umum, pembahasan tentang prinsip umum greedy dan MST, minimum spanning tree. Beberapa contoh implementasi algoritma greedy juga telah saya bahas, yaitu tentang minimum spanning tree, shortest path menggunakan algoritma Dijkstra, penjadwalan baik menggunakan deadline ataupun tidak, kemudian knapsack problem baik 0, 1, 0, 1 atau fractional knapsack pecahan, kemudian Huffman coding. Sekali lagi, pembahasan tentang algoritma greedy ini didapatkan dengan bersumber pada 2 pustaka, yaitu Foundation of Algorithms karya Neapolitan dan Introduction to the Design Analysis Algorithm karya Levitin. Sekian pembahasan tentang algoritma greedy, semoga bermanfaat.